Bandung kembali jadi sorotan Asia. Jelang laga sengit antara Persib Bandung dan Selangor FC di ajang AFC Champions League 2, pelatih klub asal Malaysia itu dibuat terpukau oleh kemegahan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ia menyebut atmosfer stadion berkapasitas 38.000 penonton itu menghadirkan nuansa ala Eropa. Namun di sisi lain, Boyan Hodak menegaskan bahwa kekaguman lawan tak akan mengendurkan fokus timnya. Persib datang dengan tekad mempertahankan tren positif dan memastikan 3 poin di kandang sendiri. Dukung terus channel ini dengan like, komen, share, dan tentunya subscribe. Tonton videonya sampai habis, karena dukungan kamu adalah semangat kami untuk terus menyajikan berita terbaik seputar Persib Bandung. Bandung kembali menjadi pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Laga antara Persib Bandung kontra Selangor FC dalam lanjutan AFC Champions League 2 atau ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kamis 23/10/2025 diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh gengsi. Pertemuan dua tim besar dari Indonesia dan Malaysia ini bukan hanya soal perebutan poin, melainkan juga harga diri dua negara yang memiliki rivalitas panjang di dunia sepak bola. Sejak jadwal pertandingan diumumkan, antusiasme supporter Persib atau Bobotoh sudah terasa luar biasa. Tiket pertandingan dilaporkan ludes hanya dalam hitungan jam. Media sosial dipenuhi ajakan untuk memutihkan tribun GBLA dengan atribut kebanggaan Maung Bandung. Sementara dari kubu tamu, ratusan supporter Selangor dikabarkan akan datang langsung ke Bandung untuk memberikan dukungan. Semua ini menambah panasnya atmosfer jelang duel yang disebut-sebut sebagai derby persaudaraan Asia Tenggara. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim. Persib Bandung yang sedang dalam tren kemenangan beruntun di kompetisi domestik berambisi memperpanjang catatan positif sekaligus memperbesar peluang lolos dari fase grup. Di sisi lain, Selangor FC juga tengah dalam performa meningkat usai pergantian pelatih dan serangkaian hasil positif di Liga Super Malaysia. Pelatih mereka menilai laga di Bandung akan menjadi ujian sebenarnya bagi tim yang sedang bangkit. Stadion GBLA sendiri sudah bersolek untuk menyambut laga besar ini. Rumput hijau terawat, pencahayaan stadion ditingkatkan, dan keamanan dipertegas. Pemerintah Kota Bandung bersama manajemen Persib memastikan kenyamanan penonton dan kelancaran pertandingan. GBLA kembali menunjukkan wibawanya sebagai salah satu stadion termegah di Asia Tenggara, dengan kapasitas lebih dari 38.000 penonton dan fasilitas modern berstandar internasional. Di luar lapangan, rivalitas Indonesia-Malaysia kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan dengan tensi negatif, melainkan semangat sportif dan kebanggaan regional. Laga ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola Asia Tenggara mampu menghadirkan pertandingan berkualitas dengan atmosfer megah layaknya kompetisi Eropa. Ini bukan hanya pertandingan, tapi juga pertarungan mental dan gengsi, ujar seorang bobotoh yang ditemui di area stadion. Kami akan buat GBLA bergemuruh agar pemain Persib merasakan semangat kami di setiap detik. Dengan segala persiapan matang, dukungan ribuan supporter fanatik, dan kondisi tim yang sedang membara, Persib Bandung siap menyambut tantangan berat dari Selangor FC. Sorotan publik ini tertuju pada bagaimana Maung Bandung mempertahankan dominasi di kandang, dan apakah Stadion Kebanggaan warga Jawa Barat ini benar-benar akan menjadi saksi lahirnya kemenangan besar yang akan dikenang lama di kompetisi Asia. Kedatangan tim Selangor FC ke Bandung bukan hanya disambut dengan sorotan media, tapi juga kekaguman yang tulus dari pelatih mereka terhadap keindahan dan kemegahan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Dalam sesi latihan resmi menjelang pertandingan, sang pelatih tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya ketika menjejakkan kaki di stadion megah yang terletak di kawasan Gedebagi itu. Luar biasa, stadion ini seperti di Eropa, ujarnya dengan senyum kagum saat menatap tribun yang menjulang megah. Lapangan sangat bagus, pencahayaan sempurna, dan atmosfernya terasa luar biasa bahkan saat kosong. Saya bisa membayangkan bagaimana suasananya nanti ketika ribuan supporter Persib memenuhi tribun. Ini akan menjadi pengalaman yang hebat bagi para pemain kami. Komentar tersebut langsung menjadi perhatian media Malaysia dan Indonesia. Banyak yang menilai pengakuan pelatih Selangor itu menjadi bukti bahwa infrastruktur sepak bola Indonesia sudah mampu menyaingi standar internasional. Stadion GBLA yang sempat lama tak digunakan kini kembali menjadi kebanggaan publik tanah air, terutama setelah beberapa laga Persib di ajang Asia berhasil menarik perhatian luas. Bagi pelatih Selangor, pertandingan ini bukan sekedar laga tandang biasa. Ia menyebut pengalaman bermain di GBLA akan menjadi motivasi tersendiri bagi timnya untuk tampil maksimal.
Ia juga memuji profesionalisme penyelenggara dan antusiasme masyarakat Bandung yang menyambut kedatangan tim tamu dengan ramah, meski tetap penuh semangat rivalitas. Saya sudah melatih di banyak tempat, tapi atmosfer sepak bola di Indonesia benar-benar unik. Ada gairah dan cinta yang besar terhadap klub. Ini bagus untuk perkembangan sepak bola Asia, tambahnya. Tak hanya pelatih, sejumlah pemain Selangor juga terlihat mengabadikan momen mereka di dalam stadion dengan kamera ponsel. Beberapa dari mereka bahkan membandingkan atmosfer GBLA dengan stadion ternama di Jepang dan Korea Selatan. Dua negara yang selama ini dikenal memiliki fasilitas terbaik di Asia. Kekaguman dari tim lawan ini menjadi semacam penghargaan tersendiri bagi Persib Bandung dan Bobotoh. Mereka telah lama menjaga reputasi GBLA sebagai rumah megah bagi klub kebanggaan Jawa Barat. Kini stadion itu bukan hanya simbol kebanggaan lokal, namun juga wajah modern sepak bola Indonesia di mata internasional. Dengan suasana yang menyerupai stadion-stadion top Eropa dan semangat yang tak pernah padam, GBLA siap menjadi arena pertempuran bergengsi antara dua klub besar Asia Tenggara. Dan bagi sang pelatih Selangor, pengalaman ini jelas akan meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang betapa kuatnya budaya dan semangat sportivitas di Bandung, kota yang hidup bersama denyut sepak bola. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menatap laga kontra Selangor FC di fase grup AFC Champions League 2 dengan kewaspadaan tinggi. Ia tak menampik bahwa duel ini adalah ujian berat, namun juga kesempatan emas bagi Maung Bandung untuk menunjukkan bahwa momentum positif yang mereka miliki dapat diteruskan hingga level Asia. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Hodak menegaskan bahwa Selangor bukan lawan sembarangan. Klub asal Malaysia itu disebutnya memiliki sejarah besar, fanbase kuat, dan kini sedang dalam periode bangkit setelah pergantian pelatih. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Selangor salah satu klub besar di Malaysia, dan mereka mulai membaik setelah mengganti pelatih, ujar Hodak. Waspada terhadap lini depan lawan, Hodak juga menyoroti bagaimana Selangor punya banyak pemain bagus dan sangat berbahaya. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu tetap optimis, karena kondisi Persib Bandung berada dalam tren meningkat dan sejak awal musim memang dibangun secara matang untuk menghadapi kompetisi Asia. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Persib Bandung telah mengalami perubahan besar, menjalani adaptasi skuad dan gaya bermain, namun progres terus terjadi. Hodak menyebut ia berharap timnya bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan atmosfer dukungan supporter untuk mengambil 3 poin penting. Kami sedang dalam tren kemenangan beruntun, jadi saya berharap kami bisa melanjutkan hasil positif itu besok, katanya. Lebih jauh, Hodak menunjukkan bahwa kesiapan mental dan fisik menjadi kunci. Ia mengingatkan bahwa di level Asia, margin kesalahan sangat kecil. Setiap peluang harus dimaksimalkan, setiap lini wajib sigap. Di tim Persib, ia punya pemain-pemain yang dianggap punya kapasitas dan pengalaman untuk tampil di laga besar. Antara lain penjaga gawang seperti Teja Pakualam, pemain tengah andalan seperti Mark Anthony Klok, serta penggawa muda seperti Beckham Putra Nugraha yang semakin matang. Hodak juga menegaskan bahwa pertandingan melawan Selangor lebih dari sekedar 3 poin. Ini soal menjaga reputasi Persib di kancah Asia, meningkatkan profil klub, dan memastikan bahwa skuad yang dibangun untuk jangka panjang bisa menunjukkan hasil. Dalam konteks ini, optimisme Hodak rasional. Ia tahu kekuatan Persib, juga tahu tantangan yang dihadapi. Dengan persiapan matang, atmosfer GBLA yang potensial menjadi keunggulan dan mentalitas juara, Persib Bandung tampil ke pertandingan dengan ambisi jelas. Tak hanya untuk bertahan, tetapi untuk menekan, mendominasi, dan meraih kemenangan. Memasuki laga besok, Persib Bandung datang dengan modal yang cukup menggembirakan. Setelah meraih serangkaian hasil positif di kompetisi domestik, tim besutan Bojan Hodak kini ingin membuktikan bahwa tren kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan fondasi untuk sukses di level Asia. Hodak percaya bahwa skuad Persib saat ini berada di jalur yang tepat. Berbicara sebelum laga, ia menegaskan bahwa timnya akan menggunakan momentum yang ada untuk menekan lawan sejak menit awal. Kami sedang dalam tren kemenangan beruntun, jadi saya berharap kami bisa melanjutkan hasil positif itu besok, ujarnya lantang. Faktor mendukungnya pun banyak. Pertama, Persib memiliki keunggulan bermain di rumah sendiri, di stadion yang sudah dikenal megah dan atmosfernya bisa dimanfaatkan sebagai senjata psikologis. Kedua, skuad Persib musim 2025-2026 memiliki keseimbangan antara pemain lokal dan asing, yang berarti opsi rotasi lebih banyak dan persiapan bisa lebih matang.
Ketiga, dukungan bobotoh yang selalu membludak menjadi bonus tak terhingga bagi pemain ketika memasuki lapangan. Hodak menyadari bahwa adaptasi tim baru memang memerlukan waktu, namun ia juga yakin bahwa progres yang ditunjukkan hingga saat ini menunjukkan jalan yang benar. Hal ini membuat tim memiliki kepercayaan diri yang tinggi menjelang duel besar melawan Selangor. Tidak hanya sekedar bermain defensif, tapi menyerang dengan identitas, memanfaatkan sayap, dan memaksimalkan bola mati serta kecepatan transisi yang menjadi salah satu ciri permainan Persib. Dari sisi taktik, Hodak menegaskan bahwa pertandingan di Asia berbeda ritmenya dengan kompetisi domestik. Intensitas, kualitas lawan, dan tekanan mental jauh lebih besar. Namun ia yakin para pemainnya sudah terlatih untuk ini. Nama-nama seperti Teja Paku Alam, Mark Klok, dan Beckham Putra diproyeksikan menjadi tulang punggung tim dalam mengatur permainan dan memberi contoh bagi pemain muda lainnya. Persib juga menyadari bahwa hasil di laga ini akan memberi dampak signifikan terhadap peluang mereka lolos dari fase grup. Karena itu, fokus bukan hanya pada kemenangan, tapi juga menjaga kebersihan lini pertahanan, mengurangi kesalahan pribadi, dan menjaga stamina pemain agar tidak drop di momen krusial. Dengan segala keunggulan dan persiapan yang dilakukan, suasana optimisme menyelimuti skuad Persib Bandung. Bobotoh pun diminta hadir dan memaksimalkan dukungan agar stadion benar-benar menjadi benteng dan energi bagi tim. Bila semua aspek ini berpadu dengan baik, persiapan fisik, mental, taktik, dan dukungan, maka Persib bukan hanya bermain untuk bertahan dalam laga besar, tetapi untuk meraih kemenangan yang bermakna dan memperkuat status mereka sebagai kekuatan Asia Tenggara. Kemenangan tidak didapat secara instan. Pelatih kepala Boyan Hodak secara terbuka mengakui bahwa tim Persib Bandung musim 2025-2026 saat ini merupakan tim yang baru dibangun ulang dengan komposisi pemain yang cukup banyak berganti. Namun, dari proses tersebut muncul sinyal positif bahwa adaptasi tengah berjalan dan progres terlihat nyata. Sejak awal musim, manajemen Persib melakukan perubahan besar dalam skuad. Berdasarkan rilis, tim menyambut sejumlah pemain baru seperti kiper Adam Prisbeck, bek tangguh asal Argentina Patricio Matricade, gelandang kreatif asal Brasil William Marcilio, serta winger lincah Sader Ramdhani. Sementara itu, sejumlah pemain muda hasil promosi akademi juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke tim utama, seperti Nasril Alvaro Syahdan dan Zulkifli Lukmansyah. Hodak mengungkap bahwa banyak dari pemain ini membutuhkan waktu untuk mengenal satu sama lain, memahami sistem permainan yang diterapkan, serta menyelaraskan karakter individu menjadi kolektif yang solid. Saya sudah katakan sejak awal musim, kami mengganti 22 pemain dari 31 pemain musim lalu. Ini tim yang benar-benar baru dan butuh waktu untuk berlatih bersama dan saling mengenal, ujarnya. Meskipun begitu, ia bangga dengan apa yang telah dicapai sejauh ini. Tapi setiap pertandingan kami semakin membaik, dan itu proses yang normal di sepak bola. Progres tersebut bisa dilihat dari performa tim yang mulai menunjukkan konsistensi, baik dalam penguasaan bola, transisi menyerang, maupun soliditas di lini belakang. Pemain baru seperti William Marcilio memberikan dimensi baru dalam lini tengah dengan kreativitasnya, sementara Sadil Ramdhani menjadi opsi sayap yang membawa kecepatan dan penetrasi. Adam Prisbeck sebagai opsi kiper baru memberikan persaingan sehat di posisi penjaga gawang. Para pemain muda yang naik dari akademi menambah energi dan semangat kompetitif dalam skuad. Hodak menegaskan bahwa proses adaptasi bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari pembangunan tim jangka panjang. Ia mencontohkan bagaimana dalam beberapa laga awal, koordinasi antar pemain belum sempurna, tapi seiring waktu, latihan dan pertandingan, chemistry tumbuh dan memberikan hasil yang lebih meyakinkan. Fokus utamanya saat ini adalah mempercepat proses tersebut agar tim siap ketika menghadapi kompetisi Asia yang menuntut performa tinggi. Secara psikologis, para pemain juga mengalami peningkatan kepercayaan diri karena hasil-hasil positif di kompetisi domestik. Hal ini penting karena kombinasi performa plus kepercayaan diri menjadi modal besar saat menghadapi tantangan di luar negeri. Hodak pun mengingatkan timnya bahwa fase adaptasi harus segera berbuah menjadi stabilitas performa, terutama sebelum laga besar seperti melawan Selangor FC. Meski dihadapkan pada tantangan besar berupa banyaknya perubahan, sedang menunjukkan sinyal positif melalui proses adaptasi yang berjalan. Pemain-pemain baru sudah mulai berperan, chemistry terbentuk, dan langkah menuju stabilitas performa sedang terbuka dengan jelas. Meski sorotan tertuju kepada lawan dan faktor eksternal, suara Kapten Persib Bandung Mark Anthony Klok memberi warna yang berbeda.
Ia memilih untuk membawa fokus tim ke dalam, ke apa yang bisa dikerjakan sendiri oleh Persib dan bukan terjebak pada nama besar lawan. Sikap ini menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Selangor FC. Klok menegaskan dalam sesi latihan bahwa walaupun lawan punya nama dan kualitas, namun Persib lebih memilih memusatkan perhatian kepada persiapan internal. Ya, mereka memiliki pemain yang bagus, tapi kami juga punya pemain berkualitas. Jadi kami lebih fokus melihat kualitas dari tim sendiri, memaksimalkan kekuatan kami, ucapnya. Pernyataan ini menegaskan mentalitas tim yang tak takut namun tetap realistis. Kepemimpinan Klok muncul sebagai pondasi stabil dalam tim yang banyak mengalami perubahan musim ini. Dalam skuad baru Persib, sejumlah pemain baru seperti William Marsilio dan Sadil Ramdhani mendapatkan tempat dan perhatian. Namun kapten berdarah naturalisasi ini tetap menggarisbawahi peran seluruh tim, bukan hanya pemain baru yang harus beradaptasi, tetapi seluruh tim harus tampil sebagai unit kompak. Klok juga menyoroti pentingnya laga ini sebagai momen kunci dalam perburungan Persib untuk lolos fase grup di kompetisi Asia. Bermain di kandang sendiri, di Stadion Kebanggaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA menjadi motivasi tambahan. Ini pertandingan besar dan penting buat kami. Kami ingin meraih hasil bagus dan menjaga peluang lolos. Semoga Bobotoh datang dan bantu kami menciptakan atmosfer luar biasa di stadion, ujarnya. Lebih lanjut, Klok menekankan aspek yang sering diabaikan, yakni kedisiplinan dan kerjasama tim. Mengingat karakter cepat dan agresif lawan di sisi sayap, termasuk pemain andalan mereka, Persib harus siap dengan strategi defensif yang rapat serta serangan yang terorganisir. Kami tahu mereka kuat di sisi sayap, tapi kami sudah siap. Fokus kami adalah tampil kompak, solid, dan percaya pada sistem yang sudah dilatih, katanya. Sebagai kapten, Klok tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menjadi contoh dalam latihan. Rata ramping di sisi pertahanan, lincah mengatur tempo, dan aktif membantu para pemain muda. Kehadirannya memberi stabilitas mental yang dibutuhkan oleh seluruh skuad, termasuk para pendatang baru yang masih mencari ritme permainan. Klok memahami bahwa perubahan besar dalam tim membawa tantangan tambahan, tetapi juga kesempatan. Kesempatan bagi pemain baru untuk menunjukkan kapasitas, kesempatan bagi seluruh tim untuk mencetak babak baru dalam sejarah Persib di level Asia. Kepemimpinan Mark Anthony Klok menjadi elemen vital dalam Persib Bandung menghadapi laga besar. Fokus internal, kerja sama tim, dan kekompakan menjadi kunci yang ia angkat, lebih dari sekedar reputasi lawan. Dengan atmosfer GBLA yang bisa menjadi benteng semangat dan persiapan yang matang, Klok dan timnya tampak siap menghadapi ujian selanjutnya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali bersiap menjadi Lautan Biru. Ribuan bobotoh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan luar kota dipastikan hadir untuk menyaksikan langsung duel Persib Bandung menghadapi Selangor FC dalam lanjutan AFC Champions League 2. Antusiasme luar biasa ini bukan hanya menjadi pemandangan rutin setiap kali Persib bermain di kandang, tetapi juga menjadi simbol loyalitas dan kebanggaan yang tidak pernah padam. Sejak awal pekan, media sosial penuh dengan seruan dari kelompok supporter untuk datang lebih awal ke stadion, membawa bendera, syal, dan atribut biru putih. Tagar GBLA Lautan Biru dan bersama Persib Asia trending di platform X dan Instagram. Panitia pelaksana pertandingan mencatat penjualan tiket mencapai rekor baru untuk laga internasional musim ini. Bukti bahwa gairah bobotoh tak pernah surut, bahkan di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik. Bagi Persib, dukungan dari tribun GBLA bukan sekedar tambahan energi, melainkan keunggulan taktis dan psikologis. Pelatih Bojan Hodak kerap menyebut atmosfer stadion ini sebagai pemain ke-12. Saat sorak-sorai menggema, tekanan terhadap tim lawan meningkat, sementara pemain Persib merasakan dorongan semangat luar biasa. Banyak pelatih asing yang mengakui bermain di GBLA bukanlah hal mudah. Getaran dan gemur bobotoh sering membuat pemain lawan kehilangan fokus. Kepolisian dan panitia pertandingan telah menyiapkan pengamanan berlapis demi kelancaran laga. Jalur masuk stadion diatur ketat, sedangkan fasilitas di dalam stadion diperbaharui untuk memberikan kenyamanan maksimal. Di luar stadion, puluhan UMKM lokal ikut meramaikan suasana dengan menjajakan makanan khas Bandung, menciptakan nuansa pesta sepak bola yang meriah. Selain itu, GBLA kini dikenal bukan hanya megah, tetapi juga memiliki kualitas lapangan dan pencahayaan berstandar tinggi. Rumput yang baru dirawat menjelang laga memastikan bola mengalir cepat, cocok dengan karakter permainan menyerang Persib. Kondisi inilah yang disebut Hodak bisa menjadi keuntungan besar bagi timnya,
terutama untuk memaksimalkan kecepatan pemain-pemain baru seperti Sadil Ramdhani dan William Marsilio yang dikenal eksplosif di lini depan. Bagi Bobotoh sendiri, dukungan bukan hanya soal hadir di stadion, tetapi juga tentang menjaga reputasi Bandung sebagai kota sepak bola berbudaya. Komunitas supporter kini aktif mengkampanyekan slogan "Dukung tanpa rusuh" untuk menunjukkan bahwa Bobotoh mampu menjadi tuan rumah yang sportif. Banyak yang datang bersama keluarga, membawa anak-anak, dan menjadikan laga ini sebagai ajang edukasi tentang semangat fair play. Menjelang pertandingan, suasana di Bandung terasa berbeda. Jalanan menuju Gede Bage mulai dipenuhi spanduk dan mural bertema Maung Bandung. Lampu kota berwarna biru menghiasi beberapa titik strategis. Semua bersatu dalam satu semangat, mendukung Persib menaklukkan Selangor dan menjaga asa melaju ke babak berikutnya. Bagi Persib, ini bukan sekedar laga kandang. Ini adalah pesta kebanggaan. Dengan dukungan penuh Bobotoh, Stadion GBLA akan kembali menjadi benteng megah, tempat di mana semangat, identitas, dan cinta terhadap klub menyatu menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Laga melawan Selangor FC diyakini menjadi salah satu ujian terbesar bagi Persib Bandung di fase grup ACL 2. Namun di balik tekanan besar, pelatih Bojan Hodak sudah menyiapkan resep sederhana namun krusial: disiplin, kompak, dan fokus sepanjang laga. 3 hal inilah yang menjadi fondasi bagi Maung Bandung untuk menjaga momentum dan meraih kemenangan penting di kandang. Dalam sesi latihan terakhir, Hodak terlihat intens memimpin simulasi taktik. Ia menekankan pentingnya menjaga jarak antar lini, mempercepat transisi, dan meminimalkan kesalahan individu. Kami harus tetap disiplin dan tenang. Lawan punya kecepatan dan kualitas serangan balik yang bagus, jadi kami tak boleh kehilangan fokus, ujarnya seusai latihan tertutup di GBLA. Kedisiplinan menjadi poin utama terutama di sektor pertahanan. Pemain belakang seperti Patricio Matricardi diinstruksikan untuk menjaga komunikasi dengan kiper Adam Prizepek, serta memastikan setiap pemain lawan terjaga ketat. Di lini tengah, William Marsilio dan kawan-kawan mendapat peran penting sebagai penyeimbang ritme permainan, menjaga aliran bola, memutus serangan lawan, dan mendukung penyerangan dengan cepat. Kekompakan tim juga menjadi kunci. Dengan skuad yang sebagian besar baru, Hodak ingin agar setiap pemain saling memahami posisi dan tanggung jawabnya. Ia menekankan bahwa kemenangan atas Selangor hanya bisa diraih bila seluruh pemain bekerja sebagai satu kesatuan, bukan individu. Latihan-latihan taktikal pekan ini banyak difokuskan pada koordinasi pressing dan penyelesaian akhir, 2 aspek yang menjadi sorotan di laga-laga sebelumnya. Selain disiplin dan kekompakan, fokus mental menjadi faktor yang tak kalah penting. Bermain di bawah sorakan puluhan ribu bobotoh bisa menjadi dorongan besar, tapi juga tekanan bila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, staf pelatih menyiapkan sesi motivasi dan briefing khusus untuk menjaga ketenangan pemain sejak menit pertama hingga peluit akhir. Persib juga diyakini akan memanfaatkan momen bola mati sebagai senjata andalan. Beberapa skema baru diperagakan dengan Sadil Ramdhani di posisi eksekutor tendangan bebas dan William Marsilio sebagai pengatur arah serangan. Keduanya diharapkan dapat memberi kejutan bagi pertahanan Selangor yang dikenal kuat di udara. Dalam pandangan analis, keunggulan utama Persib terletak pada soliditas organisasi dan dukungan supporter yang tak pernah berhenti. Jika mampu menjaga konsentrasi dan menekan sejak awal, peluang untuk mencetak gol cepat terbuka lebar. Namun sebaliknya, sedikit kelengahan bisa berakibat fatal di level kompetisi Asia ini. Menjelang laga, suasana di kubu Persib terpantau penuh keyakinan. Para pemain tampak rileks namun fokus, menunjukkan keseimbangan antara determinasi dan kepercayaan diri. Bojan Hodak menutup sesi konferensi pers dengan kalimat singkat namun syarat makna. Pertandingan ini adalah tentang karakter. Siapa yang paling disiplin dan fokus, dialah yang akan menang. Dengan semua persiapan matang itu, Persib Bandung kini berdiri di ambang sejarah. Jika 3 kunci utama, disiplin, kompak, dan fokus, mampu dijalankan dengan sempurna, bukan mustahil GBLA akan kembali bergemuruh oleh kemenangan besar Maung Bandung di pentas Asia.